Halo para peserta onboarding UMKM 2023. Perkenalkan, nama saya Ricardo De Melo. Saya seorang fotografer sekaligus juga seorang visual consultant. Beberapa proyek skala nasional yang pernah saya terlibat di dalamnya itu antara lain Starbucks dari PT Mitra Adi Perkasa, lalu ada Genki Sushi Indonesia, masih sama juga dari Mitra Adi Perkasa, ada S Hardware, ada Batik Indonesia, lalu kalau untuk hotel itu ada Jakarta Intercontinental Hotel, ada Dulux Indonesia, PT Philips Indonesia, dan masih ada beberapa yang lain ya. Sebelum saya memulai materi modul pembelajaran kita perlu tahu dulu bahwa kick off untuk onboarding UMKM 2023 ini terselenggara berkat kerjasama antara Bank Indonesia dengan Nabata Consulting. Jadi untuk sobat UMKM yang saat ini bisa melihat menyaksikan video saya betapa beruntung, karena tanpa adanya kerjasama dari pihak Bank Indonesia maupun Nabata Consulting, tentu pembelajaran ini tidak akan pernah ada. Nah, silahkan disimak video-video modul pembelajaran dari saya. Akan ada 3 modul. Ini salah satu video modul pembelajaran yang akan teman-teman pelajari. Terima kasih. Apa kabar Sobat UMKM? Jadi pada video kali ini kita akan belajar cara membuat lightbox yang bisa kita gunakan sebagai mini studio ya. Caranya sebenarnya sederhana banget. Teman-teman bisa cari kardus bekas air mineral atau bekas mie instan yang nantinya kita akan gunakan. Kita ambil kerangka kardusnya itu untuk kita gunakan sebagai lightbox kita. Kita beli jadi udah ada sebetulnya, jadi beli jadi itu di marketplace sudah ada yang jual, cuman seringkali kita terbatas ukurannya. Jadi ukuran kalau kita beli jadi itu sekitar 30 kali 30 kali 30 atau 40 kali 40 kali 40. Jadi untuk teman-teman sobat UMKM yang produknya ini dimensinya lumayan besar, itu pasti susah. Tapi jangan khawatir, sebetulnya teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, di video ini saya tunjukkan cara-caranya, teman-teman bisa secara mudah bikin sendiri di rumah. Lalu yang kedua, perbedaannya letak lampu yang digunakan. Kalau kita beli jadi itu lampunya hanya ada satu, sumber cahaya berada di depan lightboxnya. Sementara kalau kita bikin sendiri, kita bisa waktu pemotretan itu kita bisa atur pencahayaannya, itu bisa dari 2 sisi kanan kiri, bahkan bisa dari 4 sisi. 4 sisi dari mana aja Mas? Kanan kiri, belakang maupun dari atas lightbox kita. Nah, efeknya tentu akan berbeda untuk hasil fotonya, hasil visualnya. Nah, silahkan teman-teman, ini saya bagikan videonya. Ini gampang banget teman-teman kalau mau coba untuk bikin sendiri di rumah. Dan saya coba buatkan di video ini sebuah lightbox yang teman-teman lihat di video ini itu nggak sampai sehari. Jadi sekitar mungkin cuman 2 atau 3 jam saya proses bikin lightboxnya ini. Jadi teman-teman bisa banget nanti untuk silahkan dicermati aja langkah-langkahnya di video ini, ikuti. Nanti silahkan kalau udah jadi kita akan langsung praktek cara menggunakan lightboxnya. Demikian ya. Baiklah teman-teman sobat UMKM, setelah pada video sebelumnya saya tunjukkan bagaimana caranya kita bisa secara mudah menggunakan kardus bekas air mineral untuk kita jadikan kotak lightbox, nanti fungsinya sebagai mini studio. Nah, pada video lanjutannya ini saya akan coba tunjukkan ke teman-teman behind the scene bagaimana kita menggunakan kotak yang kita buat tersebut untuk membantu kita membuat foto-foto produk layaknya pemotretan dilakukan di studio foto. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu behind the scene-nya. Saya hanya menggunakan ruangan ukuran 3x3, ruangan kamar ya. Lalu
penataannya seperti apa sih? Penataannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di videonya ya. Jadi lightboxnya posisi saya taruh di tengah, lalu kanan kirinya dengan jarak yang sama saya letakkan 2 buah lampu karakternya lampu daylight ya, jadi warnanya cenderungannya kebiruan. Nah, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Kalau yang bingung atau lupa, Mas kemarin daylight lalu tungsten itu bedanya apa, silahkan baca di materi saya ya. Ya, ini kita teman-teman bisa lihat posisi lampunya, jarak kanan dan kirinya saya bikin sama supaya jatuhnya cahaya juga sama. Lalu ini biar ceritanya biar adil nih ya. Jadi kalau kemarin di sesi praktek pemotretan yang produk dengan properti pendukung, ingat kemarin produknya sambal, saya pakai produk dari Sobat UMKM di Surabaya. Nah, kali ini saya pakai untuk yang mini studio ini, saya pakai produknya dari Wichira Cookies. Ini produk Sobat UMKM dari Bandung. Nah, nanti praktek penggunanya seperti apa silahkan disimak di video saya ya. Baik, kalau pemotretan produk biasanya yang kita lakukan awal apa sih? Nah, yang pertama yang jelas saya sempat sampaikan waktu kita pertemuan offline itu bahwa salah satu syarat untuk pemotretan makanan itu kita harus perhatiin dari sisi kebersihan. Nah, jadi ini kita coba lihat lagi di karton yang ada di lightbox mini studio kita, biasanya ada debu-debu kecil. Nah, itu kita hilangkan dulu. Mas, itu kan nanti proses di editnya bisa, Mas. Kalau saya kembali lagi ya, hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan secara mudah, kenapa kita bikin susah? Jadi misalkan daripada saya harus edit satu-satu ngilangin debu waktu nanti proses editing, mendingan waktu pemotretan toh nggak sampai setengah jam, itu saya biasanya lakukan pembersihan dulu. Jadi misalkan yang masih ada kayak debu, lalu ada mungkin remah-remah, kalau makanan yang biasanya digoreng atau yang kayak cookies itu kan biasanya ada remah-remahnya ya, termasuk juga di kemasan. Nah, di kemasan teman-teman perhatiin ada nggak debu-debunya, itu kita bersihkan dulu. Lalu setelah itu apa? Nah, ini teman-teman perhatiin di videonya ya, posisi lampu itu menentukan sejauh mana nanti hasil foto kita. Nah, coba teman-teman perhatiin, ini lampu, kalau arah lampunya beneran saya hadapin ke arah sisi lightbox, cahaya di dalam lightboxnya berubah. Kelihatan nggak? Sama yang sebelah, jadi kanan kiri sama ya posisinya. Nah, ini saya hadapkan ke lightboxnya. Nah, teman-teman juga bisa perhatiin perbedaannya ya, perbedaan. Mas, kenapa sih harus pakai lightbox bikin sendiri seperti itu? Coba perhatiin perbedaannya. Ini kalau teman-teman pemotretan tanpa lightbox dengan lampu yang sama, saya langsung seperti ini, cahayanya nggak enak banget di produk yang mau kita foto. Beda kalau seperti ini, cahayanya lebih lembut, lebih rata. Nah, itu fungsinya kenapa saya menyarankan teman-teman pakai lightbox bikin sendiri. Beli jadi juga udah ada di marketplace, banyak yang jual, cuman biasanya ukurannya terbatas. Jadi ukuran lightbox kalau kita beli jadi itu rata-rata ukurannya 40x40x40, jadi kayak dadu itu ya. Nah, itu untuk produk-produk tertentu yang misalkan tingginya 35, itu sempit banget ruang fotonya. Lalu yang kedua, lightbox yang kita beli jadi itu biasanya lampunya hanya ada lampu LED di sini. Cahayanya beda sama yang misalkan kita bikin seperti ini. Ini mendekati cahaya, kalau lampu studio foto itu namanya softbox. Nah, ini seperti itu. Kalau dirasa semuanya sudah oke, kita lanjutkan. Sama seperti kemarin ya, jadi saya buka dari aplikasi saya, open kamera dulu, lalu coba teman-teman perhatiin di sini.
Nah, untuk pemotretan saya terbiasa mengambilnya justru posisi handphonenya saya balik. Kenapa sih? Supaya nanti teman-teman coba sendiri aja, komposisinya dan fokusnya itu biasanya berbeda dengan kalau kita posisi handphonenya tegak seperti ini ya. Jadi posisinya lebih, biasanya saya balik sih. Bentar. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu coba teman-teman perhatiin kanan kiri. Ini sebentar saya ganti gridnya dulu ya. Nah, kita ganti, ini tadi saya coba ganti gridnya, jadi gridnya jadi yang grid normal ya. Maksudnya grid normal itu grid yang membagi layar handphonenya teman-teman ini jadi 9. Nah, fungsinya apa sih? Supaya posisi vertikalnya produk dengan posisi vertikal di layar handphone itu sama. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita fokuskan dulu. Oke. Oke. Oke ya, teman-teman perhatiin di sini, kalau misalkan di teman-teman kejadian seperti yang di layar saya sekarang, kelihatan nggak ya bahwa, nah ini, jadi layar handphone kita muncul seperti garis-garis. Kalau kita pakai untuk pemotretan, nah teman-teman bisa pencet di evaluatif meteringnya, itu berarti kurang terang. Sebentar ya. Lihat ya. Kalau muncul garis-garis seperti ini, jadi loh mas kok layarnya garis-garis terus ya, coba evaluatif meteringnya dinaikin sampai menghilangkan garis-garis ini ya, semacam paralaks ya. Nah, ini coba kita hilangkan ya teman-teman. Silahkan aktifkan evaluatif meteringnya, lalu geser ke kanan. Biasanya kalau dia posisi layarnya sudah lebih terang, dia akan hilang paralaksnya ini. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi teman-teman hilangkan paralaksnya dulu. Di saya tadi cara menghilangkannya gimana sih? Kita aktifin evaluatif meteringnya. Tadi ketemunya ini di nah ini plus 33 ya. Di plus 33 itu di saya paralaks garis-garisnya itu hilang. Sorry, jangan lebih gelap dari ini, maksudnya jangan lebih gelap dari plus 033. Nah, cuman kasusnya beda-beda, tergantung apa? Tergantung lampu yang teman-teman gunakan di kanan kirinya. Jadi di kanan kiri lightbox ini lampunya pakai berapa watt. Semakin gelap lampunya, tentunya nanti settingannya akan berbeda untuk evaluatif meteringnya. Setelah ketemu, udah nggak muncul garis-garis paralaks kayak tadi. Nah, ini kita gunakan grid yang kanan kirinya ini, kita posisinya harus vertikal menjadi vertikal ya. Jadi yang di objek fotonya vertikal, itu berarti juga sama di pemotretan kita ini juga harus vertikal seperti itu teman-teman. Nah, ini bentar. Nah, ini ya. Nah, kalau udah ketemu gini, baru kita lakukan pemotretannya seperti itu. Sebentar. Silahkan teman-teman perhatiin di videonya ya. Mas, saya ambil berbeda bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan teman-teman kalau kita sejajar seperti ini,
bagian atas dari produk ini tidak terlihat ya, jadi kemasan atasnya tadi bagian tutupnya kan ada mereknya Wijira, itu tidak terlihat. Nah, bisa juga teman-teman ambil seperti misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, jadi supaya bagian atasnya merek Wijiranya ini terlihat, cuman otomatis produknya menjadi agak distorsi ya teman-teman. Nah, ingat yang waktu saya sampaikan di materi bahwa tujuannya kita pemotretan apa dulu, jadi teman-teman harus pahami itu dulu, mau nunjukin apanya nih. Dan dengan pemotretan dengan menggunakan mini studio seperti ini, sama di satu sesi teman-teman bisa dapetin beberapa foto sekaligus, jadi nggak hanya satu foto ya. Ini contoh misalkan saya mau coba variasi berikutnya. Nah, ini saya mau coba variasi berikutnya ya, jadi bisa juga ini misalkan teman-teman punya produk yang kemasannya seperti ini, tampilkan dengan agak berbeda. Contoh misalkan apa, posisi tutupnya terbuka, sebentar ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk pengambilan seperti ini misalkan saya ambil agak dengan sudut pengambilan berbeda, jadi misalkan ini saya ambilnya agak dari sini supaya apa, merek Wijiranya terlihat, tapi juga produk di dalamnya juga terlihat seperti itu ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti teman-teman perhatiin, saya ambil beberapa foto yang berbeda, sudut pengambilan berbeda, nanti bisa kita pilih di galeri. Lalu silahkan nanti ikuti video saya selanjutnya untuk melihat bagaimana sih proses editingnya dilakukan. Seperti itu ya, ini yang video bagaimana cara menggunakan Lightbox sebagai mini studio di rumah atau di toko tempat kerja kita masing-masing. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman kesulitan untuk membuat konten visual berkualitas buat jualannya ataupun buat sosial medianya masing-masing. Seperti itu ya.